Kisah perundungan terjadi lagi pada siswa SD yang menyebabkan korban mengalami patah tulang dan hingga kini kasus yang terjadi sejak Februari lalu ini belum menemui titik terang. Untuk mengetahui lebih lanjut kita sudah terhubung dengan ayah korban perundungan Bapak Dudi Syahpriyaldi. Selamat siang Pak Dudi. Selamat siang, Mbak Stefani. Baik, Pak Dudi sempat disebutkan anak Anda diintimidasi untuk tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya. Bentuk intimidasinya seperti apa, Pak Dudi? Baik, sejak kejadian anak saya diintimidasi, diberikan ancaman apabila menyampaikan kejadian yang sebenarnya. Lalu tidak hanya pada hari itu saja, setelah anak saya selesai menjalani masa perawatan medis, kembalinya ke sekolah, anak saya setiap hari diintimidasi oleh 6 guru, satu petugas TU, satu kepala sekolah, dan dua terduga pelaku, dengan bahasa yang sama, yaitu tidak boleh mengatakan ke siapa-siapa. Kalau misalkan mengatakan ke siapa saja, nanti kamu ngomong ke saya ya. Saya menyimpulkan artinya dia akan berurusan dengan 10 orang apabila dia berbicara ke siapapun. Jadi anak saya sangat stres, perilaku di rumah menjadi agresif ke adik-adiknya, sementara laporan dari orang tua murid ke saya yang lain adalah anak saya itu menjadi pendiam di sekolah. Jadi itu yang menjadi pada awalnya saya merasa curiga ada sesuatu yang disembunyikan oleh anak saya selama itu. Dan ini peristiwanya disebutkan sejak bulan Februari, artinya sejak Februari sampai November sekarang anak Anda harus bersekolah dalam kondisi yang seperti itu, begitu stressful, mendapat intimidasi dari banyak pihak. Betul, betul. Sampai bulan Oktober tanggal 10 ya, anak saya benar-benar ditarik untuk nggak bersekolah lagi di sana. Jadi setiap hari anak saya mendapatkan itu, anak saya nampak selalu tertekan kalau misalkan sehari-hari di rumah. Jadi dia baru cerita yang sebenarnya pada tanggal sekitar 3 hari atau 5 hari yang lalu. Jadi dia memendam semua rahasia itu sendirian, dan intimidasinya itu terus-menerus setiap hari dia dapatkan di sekolah. Baik, saya konfirmasi Pak Dudi, jadi anak Anda saat ini sudah tidak bersekolah di SD tersebut ya? Pak Dudi, Ya, jadi saat ini anak Anda sudah tidak bersekolah di SD tersebut? anak saya masih terdaftar di sekolah tersebut, tapi saya sudah tidak mengizinkan untuk sekolah dulu karena saya ingin kasus ini selesai dulu. Baik. Saya ingin semuanya terbuka dulu, baru nanti setelah selesai saya secara administrasi akan mengeluarkan anak saya dari Lalu sana. dari cerita anak Anda, sebenarnya perundungannya ini seperti apa sehingga anak Anda sampai mengalami patah tulang? Dan apakah perundungannya ini memang sudah terjadi dalam jangka waktu yang lama, Pak Dudi? Jadi pada hari itu anak saya eh, dari toilet berjalan ke kelas. Di depan kelas, di koridor, terdapat satu orang yang mendorong anak saya. Lalu ketika masuk, anak yang satu lagi sedang berdiri juga, yang nampaknya sedang menunggu anak saya. Ketika anak saya masuk, anak yang di dalam kelas itu sontak tiba-tiba lari ke depan Leon, dalam jarak pendek, lari ke depan Leon, bersujud untuk menjegal Leon dengan badannya. Dan di saat yang sama dari belakang Leon didorong dengan sangat keras, dan dengan badan lebih besar, hampir 2 kali lipat dari Leon. Jadi bisa dibayangkan tekanan yang gitu keras, dan Leon menahan berat badannya itu dengan tangan kanan karena spontan kayak gitu. Ada dua Kaget. orang ya Pak, Jadi terduga pelakunya. dari belakang ya. Baik, Pak Dudi,
Lalu keadilan seperti apa saat ini yang Anda harapkan atas kasus yang menimpa anak Anda? Saya sangat menghargai proses peradilan yang berjalan, yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian, dan saya serahkan semuanya kepada proses. Tapi saya juga terus mengikuti perkembangan, dan saya juga terus menyampaikan fakta-fakta yang selama ini eh, disampaikan oleh Leon, yang belum pernah didengar sebelumnya oleh banyak orang, agar segala pemberitaan yang sebelumnya tidak berimbang, yang menyudutkan saya dan keluarga, itu bisa disanggah secara langsung oleh saya di media sosial, dan itu akan pada akhirnya akan terbukti dari hasil-hasil pengembangan pemeriksaan oleh kepolisian. Dan untuk para pelaku, ya saya serahkan juga ke pihak kepolisian sesuai dengan aturan yang berlaku dan hukum-hukum yang berlaku, kayak gitu. Sampai hari ini, sampai Anda melapor ke pihak kepolisian, akhirnya dari pihak sekolah apakah sudah ada itikat baik untuk mendampingi atau memberikan pendampingan kepada putra Anda, meminta putra Anda masuk ke sekolah kembali dan sebagainya, Pak Dudi? Pernah saya mendengar dari salah satu orang tua murid, teman saya, menyarankan untuk anak saya sekolah dulu, tapi saya sama sekali tidak akan terkecoh lagi karena itu pernah terjadi sebelumnya. Jadi saya khawatir anak saya akan diintimidasi lagi untuk membungkam lagi keberanian Leon untuk bercerita. Jadi untuk sekarang anak saya tidak akan disekolahkan dulu untuk bertemu dengan orang-orang di sekolah, karena menurut pengakuan Leon, hanya dengan menatap matanya saja Leon sudah takut. Gitu, Baik. Terakhir Pak Dudi, kondisi putra Anda saat ini seperti apa? Baik secara fisik maupun secara psikologis. Psikologis anak saya jelas berubah dari yang sebelumnya, sangat ceria, tapi sekarang itu lebih diam ya, karena mungkin ada pemberitaan ini dan apa yang terjadi sekarang. Lalu secara fisik anak saya semakin membaik dari hasil operasi tulangnya di sini. Hanya masih ada tangannya sakit kesemutan di bagian sini. Jadi mungkin perlu proses waktu yang lebih lama aja. Dan di tangannya masih terdapat pen yang belum dilepas. Kayak gitu. Pak Dudi, sedikit selama ini biaya perawatan putra Anda siapa yang menanggung? Saya sendiri yang menanggung, karena sejak pada awalnya sekolah dan orang tua murid yang diduga pelaku mengatakan itu adalah kecelakaan. Maka dari itu saya bilang ini musibah bagi saya. Saya tidak pernah meminta sedikit pun. Hanya pada saat di hari kejadian mereka memberikan santunan, saya sempat menolak, ini tidak perlu karena ini adalah musibah bagi saya. Tapi tetap mereka ini hanya kita ingat saja, saya diberikan 5 juta rupiah dari orang tua pelaku, dan sekolah 1 juta sekian hanya sebagai santunan biasa, bukan untuk ganti rugi atau biaya perawatan yang lumayan besar biayanya. Karena operasi ini bukan patah tulang biasa, patahnya itu tulangnya sampai copot hingga terdorong oleh tulang lengan bawah, dan si patahan tulangnya itu hingga berbalik. Baik. Di tulang inti di atas sini, gitu. Jadi tangannya itu hingga memendek, yang mengindikasikan bahwa membutuhkan tekanan yang sangat kuat untuk bisa menggeser tulang separah itu. Baik. Kita harapkan tentunya kondisi putra Anda bisa segera membaik, baik secara fisik, secara psikologis, dan segera ada keadilan yang diharapkan oleh pihak keluarga. Terima kasih Pak Dudi Syafrialdi atas waktunya di Berita Satu Siang.